Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Udah lama banget nggak bikin video nih, udah sebulan lebih kayaknya. Nah, kembali lagi kita akan bahas mengenai Laravel ya. Jadi kita akan membahas mengenai LiveWire. Apa sih LiveWire ini? Sehingga banyak jadi diobrolin beberapa developer gitu di Laravel. Ada yang seneng makainya, ada yang lebih seneng ke teknologi lain seperti itu. Nah, nanti kita coba teman-teman melihat gimana sih enaknya pakai LiveWire ini seperti itu ya. Saya langsung pakai LiveWire yang ketiga, teman-teman ya. Silakan buka livewire.laravel.com. Seperti itu, bisa dibaca-baca dulu bagaimana nih keunggulan LiveWire, kemudian ada testimoni dan lain. Nah, kita akan langsung bikin tutorial simpelnya dari dokumentasi di LiveWire ini. Teman-teman bisa ke dokumentasi dulu. Nah, di dokumentasi di sini dibilang minimal menggunakan Laravel versi 10 karena LiveWire yang di sini dia versi 3 ya kalau nggak salah. Ya ini versi 3. Nah, kalau teman-teman yang pakai versi 2 bisa dilihat sendiri nanti. Kita langsung pakai yang 3 aja, langsung yang pakai terbaru. Di sini dibilang versinya versi 10 ya, minimal 10, kemudian PHP-nya versi Laravel 10, PHP-nya 8.1 seperti itu. Nah, sekarang kita bikin project Laravel-nya dulu. Nah, baru-baru beberapa hari si Laravel ini update ke versi 11. Tapi di sini kita pakai 10 dulu ya, karena saya belum explore yang 11 seperti itu. Kita pakai yang 10, jadi silakan teman-teman pilih yang versi 10.x. Kemudian bagaimana cara nge-create project? Kita tinggal copy yang di sini teman-teman, menggunakan Composer Create Project Laravel. Dan sini udah pakai yang versi 10, kemudian nama projectnya. Kita copy aja. Kemudian ke terminal teman-teman. Kita akses ke terminal. Oke. Arahkan ke htdocs atau apapun, silahkan. Saya paste di sini. Nama aplikasinya LiveWire. Udah ada belum ya? Oke. Dia akan bikin project di dalam htdocs ya. Saya menggunakan mem di sini. Dia akan membuat project di dalam htdocs. Kemudian buka dengan text editor yang teman-teman favoritnya. Saya buka menggunakan Visual Studio Code. Udah belum? Oh, udah selesai ya. Dia settingnya udah selesai. Ketika udah selesai ya kita tinggal jalankan aja. Ya, kita tinggal jalankan karena dia di-create menggunakan Composer. Langsung bisa PHP Artisan Serve. Oke ya. Oke, dia udah jalan teman-teman. Nah, sesimpel itu ya, install Laravel ya. Jadi dia udah jalan ke versi yang 10.48.3. Oke, sekarang udah jalan. Sekarang bagaimana kita menjalankan si LiveWire ini ya. Jadi di sini yang pertama kali dilakukan adalah dia harus menginstal Composer require LiveWire. Ya, kita copy. Kemudian ke terminalnya kita buka terminal yang satu lagi. Oke, LiveWire. Kita paste aja ya, Composer require LiveWire. Oke, maka nanti di composer.json ini akan nambah satu package baru yaitu LiveWire versi 3.4. Oke ya. Terus apa lagi nih selanjutnya nih? Kemudian dia, ketika kita sudah menginstal LiveWire ini, nanti LiveWire ini punya komen artisan sendiri teman-teman. Ya, menggunakan seperti ini. PHP artisan make LiveWire. Kita ikutin dulu ya. Nanti biar kita mudeng di tengah jalannya. PHP artisan make LiveWire counter. Nah, kita akan bikin sesuatu aplikasi demo dari si dokumentasi LiveWire ini. Oke, ini udah ada logonya di sini ya, LiveWire, artinya dia udah tercreate. Nah, sekarang bedanya apa nih? Kita bisa lihat di keterangan di sini bahwa dia membuat suatu kelas yaitu di app, kemudian ada folder baru namanya LiveWire. Nah, LiveWire nih, dia ada nih, LiveWire. Nah, kemudian dia buat suatu kelas atau suatu kelas yang namanya counter.php. Oke, seperti ini teman-teman. Dia bikin counter.php. Ini yang pertama yang dia bikin. Yang kedua, dia membuat view.
view-nya, root-nya atau path-nya ada di resources, views, livewire, counter.blade.php. Lihat, dia menggunakan blade ya. Jadi dia menggunakan blade. Untuk teman-teman yang belajar Laravel dari awal pasti nggak asing menggunakan blade ini ya. Seperti itu ya. Resources, views, livewire, counter.blade ya. Jadi di sini ada counter.blade.php. Seperti ini. Oke, artinya dengan menjalankan seperti ini aja, si livewire ini sudah bisa meng-create 2 file. Seperti itu ya. Lalu apalagi nih? Ya kan? Dia akan menghasilkan ini, kemudian tulis kelasnya. Oke, sekarang saya nggak akan jelasin satu-satu dulu, tapi saya akan mengkopas langsung isinya. Ya, saya akan mengkopas langsung isinya. Ya, ini aja yang saya kopas nih, copy paste ke sini, ke counter yang counter.php ya. Oke, di atasnya aja saya kopas. Seperti ini. Biarin aja dulu, ini maksudnya apa? Seperti itu. Kalau teman-teman melihat, iya ini hanya function biasa. Hanya berubah function biasa. Tapi nanti maksudnya gimana cara kerjanya? Nanti akan kita akan sama-sama lihat ketika aplikasi ini sudah kita jalankan. Kemudian writing the view. Oke, di view-nya saya kopas juga isinya. View-nya kan ini ya, counter.blade, ini dipaste di sini. Oke, paste. Udah jadi ya. Kemudian kita membuat suatu root, teman-teman. Root ya. Kita copy aja root-nya di sini. Oke, copy ya. Ke root. Root-nya di sini yang web ya, web.php. Kita paste di sini, teman-teman. Jadi counter ya, get counter. Nah, di sini karena counter ini harus kita import juga ya. Import atau use kita paste aja di sini. Sip. Kemudian, nah ini yang satu penting juga, kita jalankan perintah ini. PHP artisan livewire layout. Apa hasilnya sebenarnya? Oke, apa yang akan dibikin? Dia akan membuat suatu applet di dalam layout. Nih, komponen, kemudian layouts, blade. Oke ya, di sini dia bikin nih. Kita belum tahu nih maksudnya apa. Kenapa kita harus menjalankan ini dan dia membuat suatu file applet di dalam komponen, di dalam views, kemudian komponen, dia bikin suatu folder komponen, kemudian dia bikin suatu layouts, kemudian app.blade.php. Ini kita belum tahu nih, kita ikutin aja dulu dokumentasinya. Tapi teman-teman kalau misalnya baca ini juga pasti akan tahu kok. Nah ini kan hanya untuk biar cepat aja. Nah di dalam tadi dia langsung mengenerate seperti ini ya teman-teman ya. Ini apa maksudnya? Ada title, ada slot, ini apa seperti itu. Kita jalankan aja dulu. Kemudian oke, udah beres ya. Ini kita anggap udah beres. Kita coba jalankan yang tadi PHP artisan migrate-nya. Migrate. PHP artisan serve-nya. Kita coba lihat, tengok lagi di website kita. Nah, ini kan website apa ya? Root ya, homepage-nya gitu ya, tanpa embel-embel apapun. Tadi kita sudah bikin suatu root namanya counter. Oke, kita coba lihat seperti apa. Loh, tampilannya seperti ini nih, counter. Kok bisa tampilannya seperti itu? Kemudian kita ada tombol plus nih teman-teman. Loh, kok jadi 2? Kok jadi 3? Kok jadi 4? Ini dari mana? Padahal kita tadi cuma ngoding seperti itu doang. Ya, ngodingnya seperti itu doang. Oke, ternyata saya jelasin dulu ya. Jadi alurnya adalah jadi livewire ini dia mengcombine JavaScript dan PHP sehingga kita sebagai developer itu nggak repot untuk memisahkan antara logic di front end dan di back end. Artinya kita bisa membuat suatu web yang reaktif ya, yang reaktif tanpa harus nge-load page itu ya, sama kayak kita menggunakan Vue.js atau React.js, tapi kita nggak usah tahu tentang Vue.js atau React.js teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa langsung menggunakan livewire ini. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin jadi kalau kita membuat suatu website yang reaktif, yang komponennya kita bisa kayak
simpelnya pada saat di keranjang belanja itu. Ketika teman-teman memasukkan keranjang belanja, sebenarnya kalau keranjang belanja itu tidak langsung menyimpan data ke back end, berarti disimpan di front end dulu seperti itu. Dia kan akan menyimpan dalam tanda kutip penyimpanan di lokal ya, seperti itu, state-nya seperti itu. Nah, itu kan teman-teman harus belajar React dulu atau belajar Vue.js dulu. Nah, kalau menggunakan LiveWire ini nggak usah belajar untuk React dulu atau Vue.js dulu. Teman-teman langsung cukup dengan modal sintaks PHP aja udah bisa bikin website yang reaktif. Contohnya ini kalau diklik, dia akan nambah terus teman-teman tanpa mereload halaman. Gitu ya. Ya, kan itu bisa mas, kalau pakai JavaScript biasa, pakai jQuery juga bisa. Ya memang benar. Tapi ketika kita ngeklik plus ini, itu sebenarnya udah angka 6 ini disimpan di server teman-teman. Atau disimpan di PHP-nya, bukan di JavaScript di browser lokalnya ini. Kita mau lihat, kalau kita mau lihat, silakan klik kanan inspect. Di sini ada network. Ketika plus, dia akan mengupdate ke server teman-teman. Ya, ini adalah yang dilakukan oleh LiveWire. Jadi LiveWire, nah sedangkan kita lihat, teman-teman tadi lihat di counter.php, itu ada function namanya increment dan ada function namanya decrement. Oke ya. Increment ini adalah ketika teman-teman nambah, dia akan menjalankan fungsi increment-nya. Sedangkan di mana increment ini di dalamnya itu menambahkan satu ke dalam variabel count atau count increment seperti itu. Dia akan plus terus. Nah, kita coba alurnya ya. Kita coba alurnya dari front end dulu. Front end-nya jelas ada di counter.blade.php. Ya, ini adalah komponen dari counter ya, komponen ini. Kemudian yang gede ini apa? Yang gede ini apa? Satu layar ini itu apa? Yang satu layar gede ini adalah si app.blade. Ya, yang tadi kita bikin app.blade. Jadi ketika otomatis dia menggunakan LiveWire, dia akan mengambil komponen layout ini sebagai rumahnya, sebagai gede ini, yang paling gede. Kalau nggak percaya, coba kita yang rumah gede ini kita pasangin bootstrap. Ya, kita coba bootstrap. Saya juga nggak hafal bagaimana cara implement bootstrap. Kita buka dokumentasinya aja. Oke, versi kelima kita bikin dokumentasi. Nah, bootstrap kan kayak gini nih. Nah, ini ya, kalau kita copy ini aja, ini udah jadi bootstrap. Oke, kita paste aja di sini. Cuma kita ubah nih di bagian body. Bodinya kita ganti slot. Nah, ini dihapus. Oke, slot. Kemudian di title, kita copy aja nih title. Oke. Sip. Oh, ini nggak masalah. Hapus aja ini. Oke. Tadi rumah kita yaitu ya yang komponen layout blade itu belum ada hiasannya apapun. Sekarang rumah kita ini, rumah si LiveWire ini itu sudah kita cat, sudah kita perbaiki, sudah kita perbagus. Jadinya kayak apa? Kita save dulu. Page title. Nah, ini sudah menggunakan, belum ada bedanya ya, memang belum ada bedanya ya. Cuma ini sudah mengandung bootstrap. Oke, ini sudah mengandung bootstrap tuh. Kita tambahin bagus deh, di bootstrap itu ada card. Nah, kita pakai card aja deh biar enak komponennya. Kita copy aja nih. Nah, kita coba di sini. Card, kemudian slotnya kita ganti di body aja di sini. Oke, slot. Gimana hasilnya? Nah, udah jadi ya. Oke, udah jadi. Kemudian kita hapus aja yang gambar nih. Gambar ini nggak usah. Kemudian biasanya di sini ada apa ya? Div container ya. Kalau di Bootstrap itu ada container biar tampilannya agak lebih bagus. Oke. Kayaknya jangan card deh, kurang cocok kalau card. Coba kita lihat. Seenggaknya ini sudah bisa menjadi bayangan ya teman-teman ya. Bayangan bahwa ya struktur LiveWire kerja itu kayak tadi sebenarnya. Dia tetap menggunakan blade, rumahnya atau sesuatu yang kita bisa pasangin template atau CSS HTML itu ada di sini. Kemudian di counter ini adalah bagiannya, bagian dari sini ya, komponen aja. Oke, ini udah jadi, ini udah pakai bootstrap. Nah, misalnya di sini card-nya nggak usah pakai ini. Kita pakai title. Dah.
Cukup nih. Ya, ini menandakan kita udah bisa pakai Bootstrap. Teman-teman mau pakai Tailwind ya silahkan. Artinya gini, ketika plus, dia akan langsung ngehit function yang increment atau menjalankan function yang increment. Dan ini kan aneh teman-teman. Si tombolnya itu ada di client, ada di JavaScript, ada di browser. Sedangkan function ini itu ada di kelas si PHP gitu loh. Jadi kan nggak nyambung tuh ya, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pakai jQuery, ya pakai Ajax itu kan sebenarnya kita bisa bikin di sini di JavaScript-nya on click ya, on click apa ngehit suatu API yang kita bikin API menggunakan controller, misal di sini kita memanfaatkan controller, tapi menggunakan live wire ini kita nggak perlu teman-teman. Seolah-olah itu ada jembatan antara JavaScript dan PHP. Paham ya? Bagaimana si LiveWire ini bisa berbuat seperti itu? Ya, mereka menggunakan Ajax di sini. Ketika plus, dia akan dia akan menghit suatu API yang dimana API itu dibikin generik sama si LiveWire-nya. Tuh, kita ya kalau saya sendiri baca juga nggak paham nih, ya paham-paham kebaca doang. Cuma kan apa sebenarnya dimaksud di sananya itu kan. Dan dia akan return HTML-nya seperti itu. Nah, ini yang sudah dihandle oleh LiveWire. Jadi LiveWire ini adalah menjembatani UI atau berupa interaksi di JavaScript, tapi dia bisa langsung ngehit atau memanfaatkan API dari si PHP ini, gitu loh. Jadi tanpa kita membuat PHP, tanpa kita membuat controller, tanpa kita membuat API, tanpa kita membuat suatu API yang nanti return JSON, JSON-nya itu akan ditangkap oleh si front end, JavaScript front end. Nah, itu enggak. Jadi kita benar-benar bisa bikin website yang reaktif. Ini kan reaktif banget teman-teman, ya. Tanpa ada loading di sini, tapi ternyata ya Ajax terus tuh. Dia akan teman-teman bisa lihat payloadnya seperti apa. Dia menggunakan suatu token, ada komponen seperti di dalamnya, dan itu sudah diatur oleh si LiveWire. Ya teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi dia menjembatani bagaimana si JavaScript ini bisa berkomunikasi langsung dengan si sintaks atau function PHP. Katakanlah di sini, misal di sini mau disimpan ke database ya, tinggal panggil sini simpan untuk database teman-teman ya, atau create atau apa itu bisa langsung dimanfaatkan di sini. Ini selayaknya seperti controller ya. Selayaknya seperti controller. Jadi benar-benar cukup bikin satu function ini aja, satu kelas ini aja itu bisa sudah bikin satu fitur di LiveWire atau di Laravel kita seperti itu. Nah, kemarin di bulan sebulan lalu lah ya, di bulan Februari, mungkin awal Februari, saya sudah sempat membuat suatu open source untuk saya niatnya pengen jadi suatu open source untuk kasir ya teman-teman ya. Saya namain Dewa Coding Kasir. Di sini saya menggunakan LiveWire. Ya, saya menggunakan LiveWire gimana dia bisa upload produk, kemudian ada tampilan POS-nya ya. Ini tampilan POS atau aplikasi kasir, di mana dia bisa bikin card-nya, bisa bikin keranjang belanjanya, kemudian di order, nanti masuk ke order. Ini menggunakan LiveWire. Teman-teman bisa cek di GitHub saya, nanti saya akan taruh juga di deskripsi. Itu menggunakan LiveWire 3 dan Laravel 10 ya, menggunakan Laravel 10. Teman-teman bisa lihat di kita di sini ada cara instalasinya, gimana cara untuk install ini menggunakan LiveWire. Jadi benar-benar saya nggak pakai sintaks Vue.js, saya nggak pakai sintaks React.js, ini bisa reaktif, jadi tanpa loading. Ketika saya melakukan searching produk juga dia nggak loading page-nya, kemudian tidak, ini bukan data table gitu teman-teman. Ya, kita jadi seolah-olah kita bisa bikin data table sendiri dengan LiveWire ini seperti itu. Oke, mungkin pengenalan LiveWire cukup sekian ya. Jadi intinya LiveWire ini menjembatani antara JavaScript dengan PHP. Jadi teman-teman nggak usah perlu belajar untuk Vue.js atau React.js, tapi bisa membangun suatu website yang reaktif menggunakan Laravel. Oke, nanti mungkin selanjutnya saya akan coba untuk bikin tutorial yang lebih dasar, atau kita nge-run bareng-bareng open source yang sudah saya bikin, ya. Atau ini saya belum lanjutin lagi nih, belum sempat lagi. Nanti kita bisa sama-sama untuk
bikin lah ya, lanjutin lagi, atau kita bikin yang sederhana dulu. Kita bikin misal kayak nampilin data, kita bikin seolah-olah kayak data table, ada table yang bisa kita searching, bisa kita paginate, ya, kita bisa sorting seperti itu menggunakan LiveWire ini. Jadi di sini juga, nah teman-teman, ini si Bang Taylor Otwell itu adalah kreator dari Laravel. Dia bilang bahwa LiveWire ini membawa Blade pada level yang level lebih tinggi gitulah ya. Jadi memang kita tadi cukup memanfaatkan Blade aja, mau di sini nggak perlu ada sintaks Vue.js dan lain-lainnya. Oke, silakan teman-teman dipelajari. Semoga video ini bisa menjelaskan ya, bisa paham mengenai apa sih LiveWire itu dan apa sih keunggulannya, apakah harus dipakai. Ya, itu terserah kembali lagi ke teman-teman, bahwa teknologi apa yang akan dipakai teman-teman itu tergantung kebutuhan. Jangan sampai FOMO ya, atau kayak berpindah-pindah tag tapi produknya itu belum jadi, ataupun kayak outputnya itu apa gitu, teman-teman malah bingung. Jadi belum selesai teknologi A, dengar teknologi B, teman-teman langsung pindah ke B, dan yang teman-teman kerjakan langsung dipindah atau dimigrasi ke teknologi B. Itu akan menjadi sesuatu yang mubazir ya kalau menurut saya, teman-teman ya. Jadi teman-teman pelajari suatu hal dulu, ciptakan suatu produk atau kerjakan suatu project. Ketika mempelajari teknologi baru, itu diterapkan di project yang baru atau produk yang baru, seperti itu. Yang penting kita sudah selesai dengan project atau produk yang dengan teknologi itu. Artinya kalau ekspor itu sebisa mungkin manfaatkan ketika ekspor itu menghasilkan suatu project atau suatu karya, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Lain kali di video nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai LiveWire. Kita akan belajar membuat mungkin tabel user ya. Kita nanti ada tabel user. Gimana sih memanfaatkan LiveWire itu untuk membuat tabel user. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa follow Instagram saya di @dewacoding dan TikTok saya di Septiawan Aji Pradana. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.